koreksi ya, bukan kemarin, hari ini. Dan bukan 11 tahun, 13 tahun hari ini gitu. Lucky 13. Yang tinggal 11 tahun juga. Apa? Yang salah buat ya? Yang Iya. tinggal 11 tahun. Iya, 11 tahun. 13 tahun. Nah, seperti apa sih perjalanannya sudah 13 tahun? How was it feel? Ya, apapun sudah 10 tahun, 13 tahun, 5 tahun, bersyukur punya istri dan selanjutnya untuk pernikahan lebih baik lagi. Yeah, there's always room for improvement. Aku tahu bahwa pernikahan kami jauh dari kata sempurna, tapi kami belajar bahwa pernikahan itu harus selalu diusahakan. Artinya harus ada waktu untuk bisa watering the plant. Memberikan pupuk, memberikan air, ibaratnya analoginya adalah misalnya pernikahan itu adalah bunga, supaya bunganya tetap bisa blooming, tetap bisa mekar, dan tetap bisa kuat gitu akarnya. Nah, konsep anniversary hari ini tuh banyak apa dekorasi balon-balon. No, enggak. Pagi kita nganter bocil, nganter anak-anak sekolah, and then kalau kemarin itu kan anakku si Courage itu kan dia memang paling dekat sama ayahnya. Jadi pada saat kami jauh tuh yang paling kehilangan tuh Courage gitu, dari gambar-gambarnya. Dia kebetulan seneng gambar. Maksudnya kelihatannya dia kayaknya he looks like he's okay, tapi ternyata dari gambar-gambarnya ada banyak mungkin kesedihan ya, karena dia mungkin rindu sama sosok ayahnya. Walaupun telepon tetap, video call tetap gitu. Jadi sekarang simply kita hadir untuk nganterin mereka sekolah, nemenin mereka gitu. Itu menurut aku itu udah kado buat anak-anak gitu. Kami lihat dari beberapa media sosial soal kue yang sushi yang bertindak itu. Oh itu tahun lalu. Yes. Beda banget ya. Beda. Nah, sekarang konsep yang hari ini seperti apa, Kak? Cuman makan malam bersama. Ya, we're just gonna have dinner, mengambil waktu untuk ngobrol, banyak hal yang mungkin masih harus dibereskan, diobrolin, terus berdoa sama Tuhan, mengucap syukur untuk perjalanan kami yang tidak mudah, tapi Tuhan mampukan. Karena kalau Tuhan nggak mampukan, pasti definitely we're not gonna be together anymore. Tapi karena God equip us, Tuhan memampukan kami, so by the grace of God, kasih karunia Tuhan, hari ini kami bisa merayakan 13 tahun pernikahan. Nah, Kak, maaf nggak cukup pengen tanya soal kesibukan, kan ada banyak kesibukan, pekerjaan. Bagaimana sih cara beri saling pengertian gitu, Kak? Sering nggak sih miskomunikasi seperti itu? Miscommunication. Ya, basically kalau misalnya sama Tyson tuh aku sebenarnya butuh untuk komunikasi lebih lagi. Tapi karena aku tuh di luar udah most of my times aku tuh kerjanya ngomong di luar. Jadi biasanya kalau pulang ke rumah tuh udah capek gitu loh. Jadi udah males ngobrol. Nah, sebenarnya kan it's not really good gitu. Jadi aku berusaha untuk membangun komunikasi lagi yang lebih sehat sama suamiku. Nah, kalau misalnya cara mengatasi misalnya daerah seperti gimana sih, Kak? Long distance relationship. Ya, LDR lumayan susah. Harus sabar. Apapun kita lewat bersama harus sabar. Melanie memang seperti dia bilang saat di pekerjaan dia udah capek setelah pekerjaan, jadi nggak banyak tenaga untuk bicara sama saya. Jadi saya harus bersyukur punya istri, ingin kerja untuk kita, tapi harus sabar. Jadi kalau dia udah capek, kalau saya dipaksa itu tidak baik untuk pernikahan kita. Jadi apapun right time. Waktu itu sangat penting untuk pernikahan. So bernegosiasi juga ya Mas, Ya, bernegosiasi, komunikasi, karena kan basically people growing, kita bertumbuh, kadang-kadang bisa bertumbuh di arah yang berbeda. Tapi dengan keharmonisan yang udah selama ini, bagaimana sih cara kualitas dengan kalian sendiri dengan keluarga? We gotta make time. Harus waktunya bukan cuma sekedar dipepet-pepeti dengan schedule kerjaan yang mungkin kadang-kadang nggak jelas, kan kerjaan kita bukan kayak orang kantor, tapi harus dibuat waktunya. Nah, aku belajar untuk itu, ada date night ya, kencan bersama suami, and then waktu untuk, karena kita kalau udah nikah lama kadang-kadang lupa untuk kencan lagi sama suami kan, dan pacaran lagi karena udah sibuk anak, sibuk ini, sibuk ono lah, PR anak lah. Dan kemarin pada saat kami berusaha untuk work things out together gitu, aku bilang sama Tyson, kita harus menjadi sahabat lagi. Karena banyak suami istri yang walaupun menikah sudah lama tidak menjadi sahabat lagi kan, feels like stranger. Itu yang sebenarnya kami pernah lah rasakan juga gitu di masa lalu, karena ya tetap sama-sama sekamar tapi rasanya kayak orang asing gitu. Nah, tetap dunia kan
kejam ya mas di luar. Dunia tidak selalu mensupport kita gitu di luar. Tapi pada saat pulang, suami atau istri harus menjadi sahabat yang selalu akan tidak selalu membetulkan, nggak selalu oke dengan pilihan dia, tapi selalu menopang dia. Even pada saat orang lain di luar bilang dia nggak bagus, aku harus tetap bilang bahwa suamiku bagus. Atau sebaliknya juga gitu. Nah kembali ke Kamela nih, kemarin sempat di rumah sakit yang Iya. sakit dan Kak Tyson itu sangat sabar, sangat Iya, iya. perhatian. Nah sifat Kak Tyson yang benar Kamela itu kena banget gitu pada saat Kak sakit itu seperti apa sih Kak? Tyson is a man of commitment. Tyson itu suami yang punya komitmen. Mungkin aku udah pernah cerita beberapa kali. Tyson itu tidak pernah sekalipun bilang kata divorce atau bercerai dalam rumah tangga, even seberat apapun permasalahan kami. Karena komitmen dia bukan karena dia takut sama istrinya. Mungkin orang kan banyak mikirnya, oh takut karena bininya nih. Tapi karena komitmen yang dia udah ambil sama Tuhan gitu untuk menikah sama saya gitu. Mungkin itunya. Nah hal kecil yang buat Kak Tyson dan Kamela itu sampai sekarang ini romantis apa sih Kak? Hal kecil, mungkin hal kecil perilaku Kak Tyson gitu, soal perhatian mungkin atau soal apa? More you. Saya selalu perhatian sama dia. Ya, it's more romantic. Ya, memang saya orang romantis. Jadi Apa tuh Kak Tyson? Ada hal kecil yang entah Kemarin yang di TikTok aku share tuh, yang dia ngomel sebenarnya nggak boleh di share, yang dia basuh kaki aku, bersihin kaki aku. Kakiku tuh kan banyak kapalan mas, karena kan aku berdiri pakai heels, berjam-jam nge-MC kan. Jadi sama dia tuh dibasuh, dilap gitu, terus dikasih lotion karena banyak keras-keras. Karena perempuan kalau berdiri pakai heels kan bertahan lama tuh, jadi ada bagian-bagian yang keras gitu. Ya itu salah satu, menurut aku salah satu, nggak harus mobil mewah, nggak harus tas branded, tapi it's the thought that counts. Apa niat dari suami seperti apakah kita itu yang benar-benar bikin kita kadang-kadang tersentuh gitu. Nah, treatment Kamela sendiri ke Kak Tyson seperti apa? Kalau untuk Nah, saya lebih cuek, ya, karena bahasa kasihnya beda kan. Tyson tuh bahasa kasihnya adalah quality time, ya kan? Bahasa Ya, kasih saya give. Menurut saya kalau saya udah kasih, aku udah beliin anak-anak kado, berarti I'm okay. Padahal kan kadang-kadang anak-anak nggak minta kado, nggak minta barang-barang. They need the presence of the parents gitu, kehadiran orang tuanya gitu. Karena mungkin aku ngerasa banyak waktu aku tuh utang sama anak-anak gitu loh mas. Karena kan ya banyak mengejar karir juga, iya gitu. Nah, ketika ada beda pendapat, beda paham gitu, apa sih treatment Kak Tyson dengan Kamela ini untuk menghadapi itu gitu? Diam dulu kah beberapa waktu kasih spasi untuk space gitu seperti apa? ya, nah memang itu salah satu sangat penting untuk pernikahan. Apapun di Indonesia atau kemana-mana. Kalau ada beda kepikiran atau emosi, itu harus salah satu penting ada tempat di Amerika namanya di Gottman Institute. Kalau ada tempat khusus buat pernikahan atau hubungan. Kalau ada emosi, itu gampang untuk iblis masuk. Dan kalau tidak keluar, misalkan makan atau nonton Time atau off. ya a break sebentar, tapi cuman 10 menit atau 30 menit. Jangan lama-lama karena itu bisa dipisah lebih lama. Jadi keluar sebentar itu lebih baik untuk pernikahan. Sangat penting. Jalan, ya pokoknya apapun. cabut dulu sebentar. Ya, cabut Karena kan sebentar. kadang-kadang sebenarnya kayak masalah tutupan WC deh gitu, laki kadang-kadang kalau pipis kan nggak ditutup, gitu udah rapi nih mau kondangan, permasalahan itu aja kita argumen, itu bisa nggak pergi tuh kondangan tuh, karena kedua-duanya bertahan. Permasalahannya apa ya? Nggak penting, akhirnya nggak jadi kondangan, nggak jadi pergi, nggak jadi segala macam, hanya gara-gara tutupan WC. Tapi ya that's marriage life. Ya. Tapi biasanya siapa sih kayak yang buat baking gitu? Beda-beda, tapi akhir-akhir ini lebih sering Tyson, maksudnya kayak dia bilang jangan biarin iblis hal kecil kita jadi jadi gede, jadi beratnya cancel mau pergi apa segala macam gitu. Perempuan kan kadang-kadang ada hormonal kan gitu ya, saling-saling lah mas. Nah, berarti nanti anniversary-nya bakal dinner aja ya Kak? Dinner aja, just dinner. Ya. Terakhir Kak, pesan-pesan di Buka Bestari seperti apa sih, harapan, tujuan, kemudian untuk anak-anak seperti apa? Kemarin aku lihat quote aku lihat Ayu Dewi juga posting tuh berdua, kita ketawa-tawa, hadiah terbaik yang orang tua bisa berikan kepada anak-anak tuh sesungguhnya bukan tas atau jam yang branded atau apalah yang mungkin mahal-mahal gitu, tapi adalah pernikahan yang sehat. Bagaimana mereka bisa melihat orang tuanya dalam pernikahan, bukan yang selalu bahagia, selalu happy dopey ya mas, bukan berarti nggak ada tantangan, tapi bagaimana orang tua juga bisa bangkit lagi pada saat mereka mungkin tahu nih kan, anak-anak sebenarnya tahu, wah mama bapak gue lagi ada masalah nih, tapi mereka bisa solve the problem together. Dan mudah-mudahan itu bisa jadi kekuatan buat mereka saat mereka juga nanti menikah juga. Jangan interview dong. Denny Cagur. Kenapa? Jadi Kak Tyson seperti apa? Memang harapan untuk kita semakin lebih baik,
a good example, contoh untuk Tuhan, untuk pernikahan kita, dan Chloe encourage belajar cinta bukan selalu gampang, tapi komitmen itu sangat penting. Pertama untuk Tuhan. Thank you very Terima much. kasih. God bless.